Oke, bagaimana hubungan antara inflasi dan pengangguran? Jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang jenis-jenis inflasi, adik-adik, bahwa inflasi ringan, mohon maaf, bahwa inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi tinggi, dan hiperinflasi merupakan 4 jenis inflasi. Oke, bahwa di mana inflasi ringan, saya flashback sekali lagi, bahwa di mana inflasi ringan itu memberikan sinyal yang positif bagi perekonomian bahwa itu menandakan perekonomian itu tumbuh di arah yang baik. Ada harga di sana, produsen dia berproduksi sehingga ada barang dan jasa di pasar yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Masyarakat juga berkonsumsi, memiliki daya beli untuk mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-harinya mereka. Lalu di inflasi sedang itu merupakan tingkat inflasi yang dimana pemerintah dan masyarakat tentunya harus berada dalam titik kewaspadaan ya, karena ketika inflasi sedang ini tidak segera diselesaikan atau diobati dalam tanda kutip, dia akan mengarah ke inflasi tinggi dan ini memberikan sinyal buruk bagi perekonomian. Kenapa dikatakan sinyal buruk? Bahwa inflasi tinggi ini akan memangkas nilai mata uang secara signifikan. Itu yang pertama. Inflasi tinggi ini bisa memangkas nilai mata uang secara signifikan. Kenapa saya katakan dia memangkas nilai mata uang secara signifikan? Karena um, jumlah uang yang berada di masyarakat itu sudah terlalu tinggi. Ya, hukumnya adalah ketika semakin banyak uang yang ada di masyarakat, nilainya akan semakin rendah. Itu yang akan terjadi dengan tingkat inflasi yang tinggi, di mana nilai mata uang itu terpangkas secara signifikan, sehingga daya beli masyarakat itu juga terpangkas secara signifikan. Seperti itu. Apalagi hiperinflasi yang terparah, di mana Indonesia juga pernah um, ada dalam titik hiperinflasi ini di tahun 1965-an ya, itu ketika kita masih baru merdeka dan itu ada pada era Orde Lama, hampir masuk Orde Baru, itu masih ada dalam era Orde Lama, itu masih era demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno waktu itu, hiperinflasi Indonesia itu mencapai 650%. 650%. Jadi, nggak ada artinya kayaknya uangnya itu. Oke, jadi waktu itu sampai dilakukan redenominasi. Redenominasi ini adalah nilai uang, pemotongan nilai uang. Nilai uang itu maksudnya adalah nilai yang tercatat di uang tersebut. Uang Rp1.000 itu dipotong nilainya 1/1000 deh jadi Rp1. Jadi barang yang dulu harganya Rp1.000 itu menjadi Rp1. Itu salah satu kebijakan yang dilakukan yaitu redenominasi ketika Indonesia berada dalam posisi hiperinflasi di tahun 1965 tersebut. Oke, nah jadi ketika adanya keadaan hiperinflasi seperti ini, masyarakat dari inflasi tinggi dan hiperinflasi ini masyarakat sudah eh, berada pada titik daya beli terendahnya mereka. Karena uang yang mereka miliki itu daya belinya itu sudah tidak sekuat dulu sebelum inflasi tinggi dan hiperinflasinya ini terjadi seperti itu. Ya, ketika masyarakat daya belinya rendah, produsen akan mengurangi jumlah produksinya mereka, output mereka akan mereka kurangi. Karena apa? Karena nggak ada yang beli, Dik. Ngapain kita buat barang banyak-banyak, nawarin banyak-banyak, nggak ada yang beli gitu. Karena udah terlalu mahal. Masyarakat sudah, daya belinya sudah tidak seperti dulu lagi, karena uang yang mereka miliki itu nilainya sudah terpangkas secara signifikan gitu. Anggaplah dulu 100.000 itu bisa untuk beli beras, bisa untuk beli daging, tapi ketika adanya inflasi tinggi dan hiperinflasi, beras dan daging itu
nggak kebeli, yang kebeli cuma tempe. Can you imagine that? Jadi itu yang membuat keadaan tersebut akan membuat keengganan, ya, perilaku produsen akan berubah di sana. Produsen akan enggan untuk berproduksi dalam jumlah yang banyak. Karena apa? Masyarakat udah nggak ada daya belinya lagi, dalam artian rendah sekali daya belinya. Sehingga keadaan ini akan membuat harga akan semakin melambung tinggi karena barangnya di pasaran sedikit seperti itu. Ini akan membuat justru menciptakan inflasi yang semakin tinggi. Ya. Nah, produsen mereka mengurangi jumlah barang yang diproduksi. Ketika produksi yang dilakukan itu tidak sebesar dulu sebelum inflasi tinggi maupun hiperinflasi terjadi, pada akhirnya mereka akan melakukan PHK, ya, atau merumahkan tenaga kerja yang mereka miliki. Nah, dengan adanya peningkatan harga secara terus-menerus karena produsen berproduksinya sedikit dan barang di pasaran itu adanya sedikit semakin langka, maka inflasi meningkat dan harga juga semakin terus meningkat, inflasi semakin terus meningkat, sementara pengangguran juga meningkat. Pengangguran juga meningkat karena terjadi banyak PHK, ya, karena produksi yang dilakukan oleh produsen-produsen tidak sebanyak dulu. Hal inilah disebut dengan keadaan stagflasi, di mana inflasi tinggi dan pengangguran dalam jumlah tinggi ini terjadi dalam satu waktu yang sama. Namanya stagflasi. Stagnan dalam perekonomian dan inflasi dalam perekonomian. Stagnan karena apa? Karena perekonomian nggak tumbuh. Justru perekonomian itu tetap di sana dan bisa jadi pertumbuhannya berkurang atau minus. Stagnan dan inflasi dalam satu kurun waktu yang sama itu dikatakan sebagai stagflasi atau ada yang menyebut sebagai stagflasi dalam perekonomian di mana inflasi tinggi dan pengangguran tinggi ada dalam satu waktu yang sama itu terjadinya. Seperti itu. Oke, itu adalah keadaan luar biasa dalam perekonomian. Itu salah satu kaitan antara inflasi dan pengangguran. Ketika inflasinya ada dalam inflasi yang tinggi maupun hiperinflasi. Tapi ketika inflasinya ringan, ya, ketika inflasinya ringan, kalau inflasi ringan ini kan tadi saya katakan bahwa sinyal positif dalam perekonomian adik-adik, ya. Bagaimana saya bisa bilang dia sinyal positif dalam perekonomian? Karena inflasi ringan itu mencerminkan adanya perekonomian yang bertumbuh, ya. Di sana ada harga, tapi bukan harga yang meningkat secara terus-menerus secara signifikan, tapi di sana tetap ada harga dari barang maupun jasa yang merupakan cerminan bahwa barang maupun jasa di pasaran ini ada dalam kuantitas yang cukup, produsen berproduksi dalam jumlah yang cukup, ya, dan daya beli masyarakat juga ada dalam daya beli yang bisa atau afford untuk menggapai harga tersebut, itu dia inflasi ringannya di sana, ya, menunjukkan sinyal positif dalam perekonomian. Berkali-kali saya bilang ini adalah sinyal positif dalam perekonomian. Lalu ketika inflasi ringan ini terjadi, ya, ekonomi akan bertumbuh positif seperti itu. Produsen akan lebih semangat dalam berproduksi, meningkatkan barang dan jasa yang diproduksi. Karena apa? Karena ada permintaan. Karena ada daya beli dari masyarakat. Oleh karena itu mereka akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, mereka akan melakukan investasi di sana, mereka akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga hubungannya adalah dalam jangka pendek ketika inflasi ringan ini terjadi, ya, maka pengangguran akan berkurang. Nah, itulah hubungan dari inflasi dan pengangguran yang diatur atau yang dibunyikan dalam kurva Phillips atau Phillips curve. Jadi, merupakan hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran, di mana hubungannya ini adalah negatif. Hubungan negatif ini dalam artian ada yang meningkat, ada yang menurun. Ketika inflasi meningkat, penganggurannya menurun, seperti yang kita lihat di dalam kurva ini adik-adik.
Oke, seperti yang kita lihat dalam kurva ini. Bahwa ketika inflasinya meningkat, ini kan angkanya inflasi ringan ya. Oke, bahwa ketika inflasi ringan terjadi, jumlah pengangguran akan menurun karena apa? Karena dalam inflasi ringan ini, produsen itu bersemangat untuk berproduksi, menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian, berinovasi sehingga mereka menyerap tenaga kerja lebih banyak di sana. Mereka melakukan investasi, ketika mereka investasi, mereka akan menyerap tenaga kerja lebih banyak di sana. Seperti itu. Oleh karena itu, ini dalam jangka pendek ya. Ini dalam jangka pendek diaturnya. Kurva Phillips ini hanya akan berlaku dalam jangka pendek. Hukumnya seperti itu. Oke. Dalam jangka panjang, kurva Phillips ini akan diukur kembali. Karena apa? Karena apakah lapangan pekerjaan yang tersedia itu sudah sesuai dengan jenis pengangguran yang ada di masyarakat. Ketika lapangan pekerjaan yang tersedia sudah sesuai dengan lapangan pekerjaan yang disediakan, jenis pengangguran yang ada di masyarakat, jenis pengangguran akan berkurang. Tapi ketika tidak, jenis penganggurannya akan tetap jumlahnya, sedang meski inflasi ringannya ini terjadi, kayak gitu. Oke, kurva Phillips ini tidak berlaku pada inflasi tinggi atau hiperinflasi ya, adik-adik. Kurva Phillips tidak berlaku pada inflasi tinggi maupun hiperinflasi. Karena ketika inflasi tinggi maupun hiperinflasi terjadi, peningkatan inflasi justru menyebabkan peningkatan pada jumlah pengangguran. Seperti itu. Oke, jadi itu dia hubungannya antara pengangguran dan inflasi dalam ilmu ekonomi makro. Oke, adik-adik. Lalu ketika terjadi inflasi tinggi ataupun hiperinflasi misalnya, bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara menekan laju inflasi tersebut? Nah, hal yang harus kita lihat itu kita nggak bisa ujuk-ujuk bilang, oh kita terapin kebijakan moneter, kita naikin suku bunga biar masyarakat mau nabung. Kalau masyarakat mau nabung, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Nggak semudah itu. Jadi ketika kita mau mengobati sama kayak dokter, misal saya datang ke dokter, saya bilang saya sakit perut, ya, terus dia langsung saya kasih saya obat diare. Padahal ternyata saya sakit perut tuh karena perut saya kembung atau saya anginan karena saya telat makan. Kan nggak cocok kan obatnya gitu. Nggak akan menyembuhkan perut saya yang kembung akibat masuk angin, obat diarenya tersebut. Karena nggak cocok obatnya. Sama juga dengan kita menekan laju inflasi. Kita harus melihat penyebab inflasinya tersebut terlebih dahulu agar kita bisa menerapkan kebijakan yang tepat. Apakah kebijakan moneter, kebijakan yang tepatnya, atau kebijakan fiskal, atau kebijakan di sektor real, barang dan jasa yang dikurangi. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa. Ketika inflasi itu terjadi karena inflasi dorongan permintaan, dalam artian karena permintaan masyarakat itu meningkat, ya, yang bisa untuk dilakukan adalah eh, meningkatkan pajak. Ya, meningkatkan pajak. Kenapa? Karena pajak akan membuat harga barang dan jasa yang diproduksi menjadi semakin mahal. Jadi akan menekan laju permintaan dari masyarakat. Pengeluaran pemerintah diturunkan. Kenapa harus diturunkan? Untuk mengurangi laju pertumbuhan uang yang beredar. Lalu investasi yang ditingkatkan di sini. Jadi di sini masyarakat diajak untuk berinvestasi, permintaannya dibawa cenderung ke investasi, ya. Agar masyarakat tersebut bisa mengurangi permintaannya terhadap barang-barang yang ada di sektor real, barang dan jasa. Lalu ketika inflasinya adalah inflasi dorongan biaya, ini kan karena ada kenaikan harga berarti kan kalau biaya produksi. Ini dia di sini bagaimana cara menghadapinya.
Kalau faktor impor, cara menurunkan inflasinya seperti apa? Jadi kuantitas impornya yang dikurangi. Oke. Sorry. Nah, ini yang inflasi dorongan biaya. Kenapa ada mengatur pasar tenaga kerja merupakan salah satu cara untuk menghadapi inflasinya? Karena pasar kerja, sorry, karena tenaga kerja itu kan termasuk dalam faktor-faktor produksi yang digunakan dalam berproduksi. Ketika upah minimumnya meningkat, maka akan meningkatkan biaya produksi yang akan berujung pada peningkatan harga barang dan jasa yang diproduksi. Seperti itu. Jumlah uang yang beredar, cara menurunkannya adalah dengan memotong pinjaman sektor publik, dengan menurunkan pinjaman bank, mempertahankan tingkat suku bunga, bisa jadi dengan mempertahankan atau meningkatkan suku bunga kalau menurunkan jumlah uang yang beredar. Kalau jumlah uang beredar yang meningkat di masyarakat, caranya bisa dengan meningkatkan suku bunga karena masyarakat dialihkan dengan tingginya tingkat suku bunga sehingga mereka itu lebih niat untuk nabung karena mereka dapat bunga yang lebih tinggi kalau mereka nabung, deposito dan sebagainya. Oke, lalu bisa juga dengan kebijakan pasar terbuka dalam artian pemerintah menawarkan obligasi atau surat berharga pemerintah ya dengan imbalan yang besar kepada masyarakat sehingga masyarakat itu niat untuk membeli surat berharga tersebut sehingga jumlah yang beredar itu berkurang. Seperti itu pernah dilakukan. Oke, Adik. Nah, untuk tipe-tipe pengangguran tersendiri, tipe-tipe penganggurannya sendiri itu yang tadi saya katakan bahwa lapangan pekerjaan, ketika adanya lapangan pekerjaan dan jenis pengangguran yang sesuai dengan lapangan pekerjaan tersebut, tingkat penganggurannya akan berkurang dalam perekonomian. Tapi ketika lapangan pekerjaan itu kurang sesuai dengan jenis pengangguran yang ada di dalam masyarakat, tingkat penganggurannya akan tetap meskipun lapangan pekerjaannya meningkat. Karena apa? Karena di sini ada banyak jenis atau tipe pengangguran. Pengangguran friksional ini disebabkan karena orang tersebut berpindah pekerjaan yang sebelumnya ke pekerjaan yang lain. Kalau pengangguran struktural karena berpindahnya atau bergesernya sektor industri dalam perekonomian. Misal, kalau di tahun 1800-an, di tahun 1900-an awal, itu kita belum ada yang namanya handphone, belum ada yang namanya alarm, belum ada yang namanya jam waker, ya, 1800-an lah maybe ya, atau sebelum revolusi industri lah, di tahun 1700-an, 1600-700 itu ada pekerjaan, tapi itu masih tersisa di tahun 1900-an di beberapa tempat di belahan dunia ini bahwa ada yang namanya pekerjaan sebagai wakerman dalam artian dia itu yang ngebangunin orang-orang di jam tertentu karena kita nggak punya alarm kan. Jadi caranya adalah dia gedor-gedor kacanya atau pintunya si orang yang perlu jasanya mereka itu. Jadi tolong ya biasa bangunin aku jam 5 pagi gitu. Jadi dia gedor itu jam 5 pagi sampai orangnya bangun. Nah gitu caranya karena nggak ada jam waker. Tapi dengan adanya perubahan struktur dalam perekonomian, perubahan industri di mana ada inovasi, lalu ada jam waker, pekerjaan tersebut sebagai wakerman itu teralihkan gitu. Nggak ada lagi yang memerlukan si wakerman itu. Nah, dengan beralihnya sektor industri, si wakerman ini sudah nggak punya job lagi, dan yang dibuka misalnya adalah eh, ada bank baru di sana, bisa nggak si wakerman ini masuk? Kan enggak. Karena dia nggak punya kemampuan atau profesionalitas sebagai banker. Itu dia. Jadi ketika lapangan pekerjaannya sesuai dengan tipe penganggurannya, itu baru akan bisa mengurangi tingkat pengangguran. Nah, kalau pengangguran musiman, em, di tengah-tengah di tengah dia di tengah profesinya dia itu dia bisa menjadi atau mengambil profesi lain.
Ya, betul. Saya lanjut sedikit lagi, mohon maaf tadi ada teman dosen yang masuk. Jadi di sini juga karena yang keempat, sorry, di pengangguran musiman, misal dia petani gitu ya. Petani itu kan dia panennya pakai musim kan. Nah, misal petani padi, dia panennya pakai musim. Ketika dia nggak jadi petani atau ketika dia menunggu hasil panennya, apa yang dia lakukan? Dia bisa melakukan hal yang lain. Dalam artian maybe dia bisa kalau dia punya kemampuan buat kerajinan, maybe dia menjual kerajinan atau maybe dia bisa jadi tukang kebun di tempat lain sembari dia memelihara padinya sampai panen kayak gitu jadi pengangguran karena kurangnya permintaan ekonomi ini sih yang tadi pengangguran disebabkan karena kurangnya permintaan pasar karena aktivitas ekonomi berkurang maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja ini yang terjadi ketika perekonomian ada dalam keadaan inflasi tinggi atau hiperinflasi. Oke, jadi itu dulu penjelasan saya mengenai kaitan inflasi dan pengangguran. Untuk contoh-contohnya, maybe kalian bisa cari, atau nanti saya bisa memberikan beberapa case tadi juga tentang penyebab inflasi, selain hal-hal yang tadi saya katakan. Selain jumlah uang yang beredar, selain inflasi karena dorongan biaya, selain inflasi karena tarikan permintaan dan juga selain inflasi karena adanya faktor dari luar negeri. Oke, adik-adik sampai sini dulu. Semoga bermanfaat video yang saya buat. Silakan disimak dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.